Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model farmakokinetik obat, yaitu model non-kompartemen. Sebelum masuk ke perhitungan, kira-kira apa sih perbedaan model kompartemen dan model non-kompartemen? Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang model kompartemen. Nah, pemodelan atau model farmakokinetik kita perlukan sebagai model yang menggambarkan distribusi obat di dalam tubuh. Kenapa dilakukan modeling? Jadi tujuan modeling ini adalah untuk menyederhanakan struktur tubuh yang begitu kompleks menjadi model matematika yang sederhana, sehingga nanti kita akan lebih mudah menjelaskan nasib obat di dalam tubuh, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh bisa kita terangkan dalam bentuk parameter-parameter farmakokinetik. Misalnya, untuk proses absorpsi, melalui modeling, kita bisa menerangkan berapa kecepatan absorpsi obat atau Ka, kemudian berapa nilai kadar maksimal, dan berapa nilai waktu maksimal atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Kemudian contoh lain untuk menerangkan nasib obat yaitu pada fase distribusi, kita bisa menerangkan dalam bentuk parameter farmakokinetik, misalnya adalah VD atau volume distribusi, yaitu volume di dalam tubuh di mana obat terlarut. Pada proses ekskresi atau eliminasi, bisa diterangkan dalam bentuk parameter yaitu clearance, di mana clearance merupakan bersihan obat dari tubuh per waktu atau per satuan waktu. Jadi tujuan modeling supaya kita bisa memudahkan untuk menerangkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh yang kita gambarkan dalam bentuk parameter-parameter farmakokinetika. Analisis atau model dengan kompartemen umumnya yang sering digunakan untuk menerangkan data kadar obat dalam darah terhadap waktu. Biasanya model kompartemen ditentukan tergantung dari kecepatan distribusi obat relatif terhadap kecepatan eliminasinya. Jadi, jika kecepatan distribusi obat antar kompartemen lebih besar atau sama dengan 20 kali kecepatan eliminasinya, artinya proses distribusinya sangat cepat dibanding proses eliminasinya, maka biasanya disposisi obat diterangkan dengan model yang paling sederhana, yaitu model satu kompartemen terbuka. Karena pada model satu kompartemen, tubuh dianggap hanya memiliki satu ruang atau satu kompartemen, di mana fase distribusinya dianggap sangat cepat. Sehingga dianggap tidak ada distribusi obat dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Nah, sebaliknya, ketika jumlah kecepatan distribusi lebih lambat dari 20 kecepatan eliminasi dalam tubuh, maka model multi kompartemen biasanya lebih tepat menerangkan proses disposisi obat tersebut. Contohnya, kita bisa gunakan model 2 kompartemen, sehingga nanti pada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu akan terlihat fase distribusinya. Meskipun model kompartemen lazim digunakan, namun karena model kompartemen ini menganggap tubuh hanya merupakan satu atau dua ruang saja, atau satu atau dua ruang kompartemen saja, sehingga menyebabkan model matematika tersebut tidak bermakna faal. Atau tidak relevan jika kita kaitkan dengan fenomena faal. Nah, ini ada beberapa contoh dari efek melakukan modeling atau efek model kompartemen. Di antaranya, jadi ini ada beberapa kekurangan yang diperoleh dengan menggunakan model kompartemen. Yang pertama, persamaan garis regresi dari kadar residual terhadap waktu yang menerangkan proses absorpsi obat
ternyata tidak menerangkan kadar obat dalam darah yang sebenarnya, khususnya pada fase absorpsi. Karena kadar obat yang sebenarnya pada tiap-tiap waktu selama fase absorpsi lebih tepat ditentukan dari kurva data observasi. Jadi tidak menggunakan persamaan garis regresi linier yang diperoleh dari kadar residual pada fase absorpsi. Kedua, VD atau volume distribusi yang diperoleh dari model kompartemen, terkadang ada beberapa obat yang melebihi volume plasma atau volume tubuh. Ketiga, clearance yang diperoleh dari AUC, yang AUC-nya diperoleh dari model kompartemen atau biasanya disebut AUC model, ini menerangkan clearance hanya untuk model terkait. Maka tidak bisa digunakan untuk menerangkan atau kita kaitkan dengan fenomena faal yang sebenarnya. Misalnya, tidak bisa dikaitkan dengan kecepatan aliran darah hepatik atau rasio ekstraksi hepatik. Didasarkan beberapa kekurangan tersebut, untuk mengatasi berbagai kendala, maka kemudian dipilih model lain yang tidak menggunakan konsep kompartemen untuk menganalisis data kadar obat dalam darah, yaitu dikenal dengan istilah model non-kompartemen. Model ini umumnya lebih sederhana sebab parameter farmakokinetik obat ditentukan berdasarkan harga AUC atau AUMC, yang mana untuk memperoleh nilai AUC dan AUMC ini diperoleh dari metode trapezoid. Jadi perhitungan dengan metode trapezoid dari kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Coba kita bahas beberapa parameter farmakokinetik yang bisa kita hitung atau kita gambarkan menggunakan model non-kompartemen. Yang pertama, biasanya yang bisa digambarkan melalui model non-kompartemen adalah nilai AUC, di mana dalam model non-kompartemen ini, AUC dirumuskan sebagai berikut. Jadi, AUC merupakan jumlah area di bawah kurva, yang mana kurvanya merupakan kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, di mana area di bawah kurva ini dihitung dari T0 sampai tak hingga. Jadi nanti saya jelaskan kemudian AUC dihitung dengan metode trapezoid, nah di mana ini rumus sederhananya, jadi AUC total, dia merupakan jumlah total dari area under curve, yaitu kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, dari T0 sampai tak hingga. Sehingga rumus AUC total yaitu AUC TX hingga TY ditambah AUC waktu 0 sampai waktu tak hingga. Jadi X dan Y ini menggambarkan waktu pada saat pemeriksaan. Nah ini untuk yang AUC X sampai Y itu kita peroleh dengan metode trapezoid, yaitu rumusnya CX plus CY dikali TY min TX, di mana CX ini adalah kadar obat pada waktu X, dan CY adalah kadar obat pada waktu Y, dan T tersebut adalah waktu. Nanti saya contohkan perhitungan untuk AUC ini. Sedangkan untuk AUC dari waktu 0 hingga tak hingga itu diperoleh dari CN dibagi K, yang mana CN ini adalah kadar obat pada data terakhir. Jadi kadar obat yang diperoleh dari waktu pengambilan sampel terakhir. Dan K ini adalah tetapan laju eliminasinya. Nanti untuk contoh perhitungannya ada di belakang. Nah, kemudian tadi ada nilai K, di mana untuk
K itu kita peroleh dari slope garis regresi linier pada fase terminal. Jadi untuk model non-kompartemen, kita juga perlu membuat persamaan regresi linier, tapi hanya pada fase eliminasi atau pada fase terminal. Jadi ini contohnya, ada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu setelah pemberian ekstravaskuler. Nah, kita lihat pada saat waktu kapan terjadi fase eliminasi atau fase terminal. Kalau kita lihat dari kurva ini, ada di 3 titik terakhir untuk fase eliminasi atau fase terminalnya. Nah, kemudian 3 titik fase eliminasi atau fase terminal ini kita buat persamaan regresi linier, hingga nanti diperoleh nilai intercept dan slope, yang mana slope-nya merupakan nilai K atau tetapan eliminasi. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai K atau tetapan eliminasi, kita bisa menghitung parameter farmakokinetik selanjutnya di proses eliminasi, yaitu T setengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi. Rumusnya sama, yaitu 0,693 dibagi K, tetapan eliminasi. Selanjutnya, kita sudah memperoleh nilai K, nilai AUC, di mana AUC ini nanti digunakan untuk menghitung parameter disposisi obat yang lain. Jadi bisa digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik yang lain. Yang pertama yang bisa kita hitung adalah nilai volume distribusi. Rumusnya sama seperti sebelumnya juga, yaitu F atau ketersediaan hayati dikali dosis dibagi nilai K dikali AUC. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai clearance. Rumusnya adalah F dikali dosis dibagi AUC. Jadi sebenarnya kita bisa menghitung nilai clearance terlebih dahulu, baru nanti kemudian nilai clearance yang diperoleh kita bagi dengan nilai K untuk memperoleh nilai volume distribusi. Selanjutnya, nilai clearance yang kita peroleh pada model non-kompartemen ini dapat dikaitkan dengan fenomena faal, misalnya kecepatan aliran darah hepatik dan rasio ekstraksi hepatik. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari penggunaan model non-kompartemen dibandingkan model kompartemen. Karena pada model non-kompartemen, clearance yang diperoleh dari rumus sebelumnya itu merupakan clearance total, jadi bersihan obat total dari semua proses metabolisme dan ekskresi obat di dalam tubuh. Dimana kita ketahui bahwa proses ekskresi obat umumnya memang sebagian besar terjadi di organ ginjal. Tapi ada beberapa obat yang juga dia diekskresi tidak hanya di ginjal, tapi juga di hati atau di organ-organ lain melalui air liur, air mata, air susu, keringat, ataupun melalui organ paru-paru lewat pernapasan. Nah, sehingga clearance yang diperoleh dari model non-kompartemen ini menggambarkan semua proses metabolisme dan ekskresi obat dari dalam tubuh. Sehingga bisa dirumuskan bahwa clearance sama dengan clearance hepatik atau CLH ditambah clearance R atau clearance renal dan clearance lain-lain. Di mana clearance lain-lain ini adalah tadi bersihan atau proses ekskresi obat melalui air liur atau saliva, air mata, air susu, keringat, dan paru-paru. Di mana untuk clearance lain-lain ini biasanya bisa dianggap nilainya sangat kecil atau relatif kecil, sehingga bisa kita abaikan. Maka rumus yang clearance tadi, ketika CL lain-lainnya kita abaikan, itu bisa kita sederhanakan menjadi clearance merupakan penjumlahan antara clearance hepatik dengan clearance renal. Nah, kemudian untuk obat-obatan yang sebagian besar mengalami metabolisme di hati,
Sehingga obat utuh yang dikeluarkan melalui ginjal relatif kecil, jadi obat ini ekskresi utamanya adalah melalui hati, maka clearance renalnya juga dapat diabaikan, karena pasti nilai clearance renalnya atau bersihan obat lewat ginjalnya relatif kecil. Sehingga nilai CL-nya atau clearance-nya nanti lebih akan menerangkan clearance hepatik, atau bisa kita anggap nilai clearance yang diperoleh tadi sama dengan clearance hepatik. Yang mana clearance hepatik merupakan volume obat yang dibersihkan oleh hati per satuan waktu. Jadi clearance hepatik merupakan pembersihan obat dari organ hati karena umumnya utamanya diekskresi melalui proses metabolisme di hati, di mana clearance hepatik ini merupakan produk dari kecepatan aliran darah hepatik atau QH dan rasio ekstraksi hepatik atau EH. Sehingga rumus di atas bisa kita rubah menjadi ini. Jadi clearance merupakan penjumlahan dari kecepatan aliran darah hepatik ditambah rasio ekstraksi hepatik. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa perubahan pada nilai clearance obat itu akan menerangkan adanya perubahan faal atau terjadinya perubahan kecepatan aliran darah hepatik ataupun terjadi perubahan rasio ekstraksi hepatik di dalam tubuh. Begitu pula sebaliknya, setiap perubahan yang terjadi pada kecepatan aliran darah hepatik atau QH, misalnya pada kondisi patologis seperti sirosis, akut viral hepatitis atau gagal jantung kongesif, atau perubahan denyut jantung karena olahraga, stimulan atau penggunaan depresi jantung, nantinya juga akan berakibat pada perubahan nilai clearance. Sama ketika terjadi perubahan pada nilai rasio ekstraksi hepatik, misalnya karena sirosis hepatik, atau diakibatkan karena inhibisi atau induksi enzim pemetabolisme di dalam tubuh, maka nantinya pasti juga akan menyebabkan perubahan harga clearance. Tetapi kaitan antara clearance total atau clearance tubuh dengan clearance hepatik, kecepatan aliran darah hepatik, dan rasio ekstraksi hepatik ini hanya akan valid jika sampel yang digunakan untuk mengukur kadar obat dalam darah adalah darah, jadi bukan plasma ataupun serum. Karena yang dibersihkan di dalam hati adalah obat yang terkandung di dalam darah. Selanjutnya, parameter farmakokinetik yang kita hitung adalah AUMC. Rumusnya ini, di mana AUMC ini merupakan luas area di bawah momen pertama terhadap waktu dari T0 sampai θ hingga. Biasanya nilai AUMC ini digunakan untuk menghitung parameter seperti MRT atau mean residence time, yang merupakan lama tinggal rata-rata molekul obat di dalam tubuh. Bisa kita anggap sebagai durasi obat. Kemudian nantinya kita juga bisa menghitung nilai MRTC yang merupakan lama tinggal rata-rata molekul obat di dalam sistem sirkulasi. Dan yang terakhir, kita bisa menghitung nilai MRTP
yang merupakan lama tinggal rata-rata molekul obat di dalam sistem jaringan atau di dalam sistem perifer. Nilai MRT ini bermanfaat untuk mengembangkan formula obat baru. Jadi kita bisa menentukan obat atau senyawa kimia atau senyawa bahan alam yang sudah kita ketahui efeknya akan lebih maksimal dibuat dalam bentuk sediaan apa. Karena melalui MRT ini kita bisa menghitung lama waktu hancur obat atau MDIT. Kemudian kita juga bisa menentukan lama waktu disolusi obat atau MDT, dan kita juga bisa menentukan waktu rata-rata yang diperlukan molekul obat tersebut untuk terabsorpsi atau MAT. Jadi nanti kita bisa menghitung nilai MDIT, MDT atau MAT dari semua bentuk sediaan obat tersebut. Jadi nanti kelihatan di mana yang nilai MDIT-nya paling cepat, MDT-nya paling cepat, dan MAT-nya paling cepat. Sehingga nanti kita bisa memilih bentuk sediaan tersebut, karena pastinya dia akan menghasilkan efek yang paling bagus di antara bentuk sediaan yang lain. Nah, ini yang pertama, misalnya kita ingin menghitung nilai MAT kapsul, maka kita harus menghitung dulu nilai MRT kapsul dikurang nilai MRT IV. Jadi perlu dilakukan dua penelitian, yaitu penelitian farmakokinetik dengan memberikan obat dalam bentuk sediaan kapsul, dan penelitian farmakokinetik dengan memberikan obat pada pasien dengan pemberian IV atau intravena. Baru nanti keduanya diperoleh kadar obat dalam darah untuk pasien yang diberikan bentuk sediaan kapsul dan sediaan IV, baru nanti masing-masing dihitung MRT-nya. Baru bisa kita peroleh MAT-nya dengan cara mengurangkan MRT kapsul atau MRT yang diperoleh dari pasien atau kadar obat dalam darah pasien yang diberikan obat dengan sediaan kapsul, dikurangi MRT IV, yaitu MRT yang diperoleh dari kadar obat dalam darah pasien yang sebelumnya diberikan obat dalam bentuk sediaan intravena. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung waktu disolusi obat. Caranya yaitu dengan mengurangkan MRT kapsul dikurang MRT serbuk. Jadi MRT yang diperoleh dari pasien yang diberikan obat dalam bentuk sediaan serbuk. Kemudian untuk memperoleh waktu disolusi obat dalam bentuk kapsul atau MDT kapsul, itu dengan cara mengurangkan MRT kapsul dikurang MRT larutan. MRT larutan merupakan MRT yang diperoleh dari pasien yang diberikan obat dalam bentuk sediaan larutan. Oke. Itu untuk bentuk sediaan padatan seperti kapsul atau tablet. Jadi untuk tablet pun sama, nanti tinggal diganti kapsulnya adalah tablet. Kemudian untuk bentuk sediaan padat tetapi dengan ukuran partikel yang lebih kecil, misalnya seperti serbuk, di mana nanti serbuk kita hanya perlu mencari waktu rata-rata obat terabsorpsi atau MAT dan waktu disolusi obat. Jadi untuk waktu hancurnya tidak perlu dicari, karena kan dia sudah dalam bentuk partikel-partikel kecil, jadi tidak mengalami proses disintegration atau proses hancur di dalam tubuh. Untuk rumusnya ini jadi sama. Jadi untuk mencari waktu molekul obat terabsorpsi itu adalah MRT dari bentuk sediaan obat tersebut dikurang MRT intravena. Sedangkan untuk mencari waktu disolusi MRT bentuk sediaan tersebut, misalnya serbuk, itu dikurangkan dengan MRT larutan. Karena untuk larutan sendiri, kita tahu dia langsung mengalami proses disolusi obat. Dan untuk intravena dia langsung mengalami proses absorpsi.
Sehingga kalau kita mau nyari untuk bentuk sediaan larutan, kita juga nggak perlu mencari MDT-nya, karena tadi dia langsung terdisolusi tanpa melewati proses disintegration. Kemudian dia akan terabsorpsi. Untuk mencari waktu rata-rata yang diperlukan molekul untuk terabsorpsi, yaitu dengan cara MRT larutan dikurang MRT IV. Selanjutnya, kita bisa menghitung parameter farmakokinetik yang lain, yaitu volume distribusi. Contohnya adalah FSS. FSS ini merupakan volume distribusi dalam keadaan tunak. Sedangkan untuk FD atau volume distribusi, rumusnya ini, dia merupakan volume distribusi pada fase eliminasi atau fase terminal. Karena K yang diperoleh kan tadi adalah hasil slope dari persamaan regresi linier di fase terminal. Nah, kemudian kita juga bisa memperoleh nilai VC, yang mana VC ini merupakan volume distribusi pada sistem sirkulasi. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai KA atau tetapan absorpsi, yaitu dengan cara mengurangkan nilai MRT dari pemberian ekstravaskular dengan nilai MRT pada pemberian intravena. Kemudian dipangkatkan min 1. Selanjutnya, kita juga bisa mencari nilai kadar obat dalam darah pada keadaan tunak atau CSS average atau CSS rata-ratanya. Nah, dengan cara rumusnya seperti yang tertera. Jika kita ketahui frekuensi obatnya. Jadi, CSS average atau rata-rata kadar obat pada keadaan tunak pada pemberian berulang itu bisa kita peroleh dengan cara membagi nilai AUC-SD. AUC-SD ini adalah AUC single dose, yaitu AUC yang diperoleh setelah pemberian tunggal, kita bagi dengan frekuensi pemberian obat. Nah, untuk rumus yang di bagian bawah, itu digunakan jika dosis tunggal atau dosis single dose itu dan dosis berulangnya atau DM, dosis maintenance-nya tidak sama. Maka kita gunakan rumus yang di bawah. Selanjutnya coba kita latihan. Ini contohnya. Soal yang sama dengan yang saya berikan pada materi di model 2 kompartemen pemberian ekstravaskuler, sehingga nanti kalian bisa bandingkan nilai-nilai parameter farmakokinetiknya seperti AUC, VD, dan clearance. Nah, ini jadi soal yang sama, coba kita hitung parameter farmakokinetiknya menggunakan model non-kompartemen. Langkah pertama, sama, kita harus menggambarkan data kadar obat dalam darah sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas semi logaritmik untuk mengetahui bentuk kurva yang terjadi. Dan untuk bisa mengetahui nanti bagian mana fase terminal atau fase eliminasinya. Nah, ini kurvanya. Bisa kita lihat ada di 3 titik terakhir. Nah, ini 3 titik terakhir ini adalah fase terminal atau fase eliminasi. Nah, kemudian di 3 titik terakhir ini kita akan buat persamaan regresi linier untuk bisa memperoleh nilai K atau tetapan eliminasi. Jadi sama, persamaan regresi liniernya kita buat dari len kadar obat terhadap waktu. Nah, ini 3 titik terakhir tadi, yaitu titik 40, 50, dan 60 jam setelah pemberian obat. Kadar obat dalam darah pada waktu-waktu tersebut kemudian kita lenkan. Kemudian kita buat persamaan regresi linier ini, nilai R-nya mendekati 1.
dan diperoleh nilai slope betanya adalah min 0,0329. Jadi slope beta ini merupakan beta atau K-nya atau tetapan eliminasinya. Sehingga kita dapatkan tetapan eliminasinya adalah 0,0329 per jam. Nanti nilai K ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai AUC. Sebelumnya, setelah kita peroleh tetapan eliminasi, kita bisa menghitung waktu paruh eliminasi atau testa eliminasi. Rumusnya sama, 0,693 dibagi slope beta. Kita masukkan ke rumus. Hingga kita dapatkan nilainya adalah 21,06 jam. Jadi waktu paruh eliminasi obat adalah 21,06 jam. Artinya, selama 21 jam, obat akan mengalami eliminasi hingga 50%-nya. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai AUC. Tadi AUC-nya kita hitung dengan metode trapezoid. Ini adalah tabel hasil perhitungan AUC. Nah, kita pertama ini adalah rumusnya untuk menghitung AUC dari waktu X ke waktu Y, yaitu kadar obat dalam darah pada waktu X ditambah kadar obat dalam darah pada waktu Y, dikali waktu Y dikurang waktu X, hasilnya kemudian dikalikan dan dibagi 2. Contohnya, kita akan menghitung nilai AUC untuk waktu 0 hingga waktu 0,1. Jadi X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0,1. Nah, ini. Maka untuk CX-nya itu adalah 0 dan CY-nya adalah 4,7. Jadi CX adalah kadar obat dalam darah pada waktu 0 dan CY adalah kadar obat dalam darah pada waktu Y. Yaitu nilainya adalah 0 dan 4,7. Kita masukkan ke rumus, sehingga kita peroleh nilai AUC dari waktu 0 hingga waktu 0,1 adalah 0,235. Kita hitung terus sampai waktu terakhir, yaitu sampai waktu ke-60. Jadi kita hitung nilai AUC sampai waktu 50 ke waktu 60 dengan rumus yang sama. Dan selanjutnya kita perlu menghitung nilai AUC dari waktu terakhir hingga waktu tak terhingga, yaitu untuk pengambilan data darah pada contoh ini, kita perlu menghitung waktu AUC, waktu terakhirnya adalah waktu 60 sampai waktu tak hingga. Nah, ini contohnya, kita masukkan ke rumus, yaitu nilai C pada waktu 60, 5,9 dibagi dengan K. K-nya kita peroleh dari slope di persamaan regresi linear pada fase terminal tadi, yaitu 0,0329. Hingga kita dapatkan nilai AUC pada waktu 60 sampai tak hingga adalah 179,33. Baru kemudian kita bisa menghitung AUC totalnya, yaitu jumlah AUC dari waktu pertama, yaitu waktu 0, hingga waktu terakhir, yaitu waktu 60, dijumlahkan dengan nilai AUC dari waktu terakhir, yaitu 60, sampai waktu tak hingga. Nah, ini kita jumlahkan semua, yaitu hasilnya adalah 1649,18 mg jam per liter. Nah, ini adalah AUC yang kita peroleh. Nanti coba kalian bandingkan dengan nilai AUC yang kita peroleh dari perhitungan model 2 kompartemen kemarin. Kalau hasilnya kurang lebih, berarti untuk perhitungan pada model kompartemennya itu kurang lebih bisa dibilang sudah sesuai. Jadi AUC totalnya tadi adalah 1649,18 mg jam per liter. Ini ya.
Kemudian kita bisa menghitung parameter farmakokinetik lain setelah kita dapatkan nilai AUC, yaitu yang pertama yang bisa kita hitung adalah nilai clearance. Ini rumusnya tadi, ketersediaan hayati atau F dikali dosis ekstravaskularnya dibagi nilai AUC. Langsung kita masukkan ke rumus, hingga kita peroleh nilai clearance-nya adalah 0,24 liter per jam. Kemudian parameter farmakokinetik yang kedua, yaitu volume distribusi area. Rumusnya adalah clearance dibagi K, dan kita peroleh nilainya adalah 7,29 liter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai parameter farmakokinetik lainnya seperti MRT. Tapi sebelumnya kita harus dapat nilai AUMC, maka langkah kelima kita akan menghitung nilai AUMC. Nah, ini rumusnya. Jadi AUMC merupakan penjumlahan dari AUMC pada waktu pertama hingga waktu tahingga, ditambah hasil antara kadar obat terakhir dibagi tetapan eliminasi kuadrat, ditambah hasil bagi antara waktu terakhir data pengambilan darah dikali kadar obat di waktu terakhir pengambilan darah dibagi tetapan eliminasi. Nah, ini sudah coba saya hitung nilai AUMC-nya di kolom yang kelima. Yang pertama, kita perlu menghitung nilai AUMC dari waktu X hingga waktu Y. Misalnya, kita akan menghitung AUMC dari waktu 0 hingga waktu 0,1. Nah, rumusnya ini berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0,1. Maka rumusnya adalah T0 dikali C pada waktu 0, yaitu 0 ditambah TY-nya adalah 0,1 dikali C pada waktu 0,1. Baru dikalikan TY-nya tadi 0,1 dikurang 0 dibagi 2. Nah, ini AUMC dari waktu 0 hingga 0,1. Untuk T-nya adalah 0 untuk X dan 0,1 untuk Y. Langsung kita masukkan untuk nilai CX-nya adalah 0 dan CY-nya adalah 4,7. Hingga kita peroleh nilai AUMC dari waktu 0 hingga waktu 0,1 adalah 0,0235. Nah, nanti AUMC ini terus kita hitung dari waktu pertama pengambilan data darah hingga waktu terakhir pengambilan data darah, yaitu waktu 60. Kemudian selanjutnya baru kita menghitung nilai AUMC dari waktu terakhir pengambilan darah hingga waktu tahingga. Rumusnya ini, yaitu TN dikali CN dibagi K ditambah CN dibagi K kuadrat, di mana N ini menggambarkan waktu pengambilan darah terakhir. Jadi pada contoh soal ini N-nya adalah 60 jam. Oke, jadi kita akan menghitung nilai AUMC dari waktu 60 hingga waktu tahingga. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Untuk CN-nya adalah kadar obat dalam darah pada waktu 60, yaitu 5,9, dan TN-nya adalah 60. Sedangkan K-nya adalah slope beta yang kita peroleh dari persamaan regresi linier pada fase terminal di awal, yaitu 0,0329. Hingga kita dapatkan nilai AUMC waktu 60 sampai tahingga adalah 16.210,68. Baru kemudian kita hitung AUMC total dengan menjumlahkan semua nilai AUMC yang kita peroleh, yaitu nilainya adalah 42.926,61. Baru kemudian setelah kita dapatkan nilai AUMC dan AUC di perhitungan sebelumnya, kita bisa menghitung parameter farmakokinetik lainnya seperti nilai MRT.
atau tadi lama rata-rata molekul obat tinggal di dalam tubuh. Rumusnya adalah AOMC dibagi AUC. Jadi langsung kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai AOMC dan AUC yang sudah kita peroleh, hingga kita dapatkan MRT-nya adalah 26,03 jam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lama tinggal rata-rata molekul obat tersebut di dalam tubuh adalah 26 jam. Jadi kurang lebih durasinya kurang lebih 26 jam. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung nilai MRTC atau lama tinggal rata-rata molekul obat di dalam tubuh, khususnya di sistem sirkulasi. Rumusnya adalah AUC dibagi C-tenol, yang mana C-tenol ini adalah kadar obat dalam darah sesaat setelah sejumlah dosis obat diberikan. Nah, itu kita bisa menghitung dengan rumus ini. Sebelumnya kan kita tahu bahwa DBT atau jumlah obat dalam tubuh merupakan kadar obat dalam tubuh dikali volume distribusi. Jadi kalau kita mau mencari kadar obat dalam darah sesaat setelah sejumlah dosis obat diberikan, itu bisa kita cari dengan jumlah obat di dalam tubuh pada waktu sesaat setelah obat diberikan, yaitu bisa kita samakan dengan dosis obatnya, karena sesaat setelah diberikan, jadi jumlah obat yang diminum dibagi volume distribusi. Nah, sehingga ini kita dapatkan nilai CT0-nya, yaitu 68,59 mg per liter. Jadi, sesaat setelah obat diberikan, kadar obat di dalam tubuhnya adalah 68,59 mg per liter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, hingga kita peroleh nilai lama tinggal rata-rata molekul obat di sistem sirkulasi adalah 24,05 jam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lama tinggal rata-rata molekul obat di dalam sistem sirkulasi adalah 24 jam. Yang terakhir, kita bisa menghitung nilai lama tinggal rata-rata molekul obat di jaringan atau MRTP. Rumusnya adalah MRT dikurang MRTC. Kita dapatkan nilainya adalah 1,98 jam. Jadi kurang lebih 2 jam molekul obat tinggal di jaringan tubuh. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung nilai VC. VC ini merupakan volume distribusi pada sistem sirkulasi. Ini rumusnya, clearance dikali MRTC. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, hingga kita dapatkan nilai volume distribusi pada sistem sirkulasi adalah 6,31 liter. Kemudian untuk nilai KA atau tetapan absorpsi tidak bisa kita hitung, karena untuk nilai tetapan absorpsi kita perlu mendapatkan nilai MRT dalam bentuk sediaan intravena. Kemudian untuk nilai kadar obat rata-rata pada keadaan tunak atau CSS average juga tidak bisa kita hitung karena kita tidak tahu frekuensi pemberian obat. Nah, sekian. Hanya ada beberapa parameter farmakokinetik yang bisa kita hitung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat.